Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Diam dengan Aman Tentram. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya sangat bersyukur kalau saat ini mudah sekali tidur dengan pulas. Ada seorang teman yang sulit untuk bisa tidur. Betapa menderitanya jika untuk tidur saja penuh dengan perjuangan. Bahkan seorang teman pernah mengalaminya sewaktu SMA karena overdosis minum obat, maka dia tidak bisa tidur selama 1 minggu. Sungguh menderita, badan rasanya melayang seperti tidak menapak di tanah karena kurang tidur. Betapa mahal harganya kenikmatan tidur dengan nyenyak. Mari kita baca Mazmur pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan masalah yang membuat kita sulit untuk tidur dengan nyenyak. Hal ini dapat membuat kita merasa cemas, merasa khawatir, dan juga gelisah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan akan melindungi kita. Mazmur pasal 4 ayat 9 yang kita baca ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera dan ketenangan dalam Tuhan. Ayat ini berbunyi, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini ditulis oleh Daud, seorang raja Israel yang hidup di sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Daud adalah seorang tokoh Alkitab yang sering menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk ancaman dari musuh-musuhnya. Namun, Daud selalu mengandalkan Tuhan dan menemukan perlindungan di dalamnya. Dalam ayat ini, Daud menyatakan bahwa ia dapat tidur dengan tenang karena ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan akan melindunginya. Daud tidak khawatir akan bahaya yang mungkin mengancamnya kapan saja, karena ia percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Hal yang sama juga dapat kita alami dalam kehidupan kita sekarang ini, saudaraku. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan dalam hati kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan atau hari esok, karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita dan akan menyertai kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur pasal 4 ini
berisi doa Daud pada malam hari menjelang dia tidur. Daud sadar betul bahwa Tuhan mendengarkannya jika ia berseru kepadanya. Karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan sebelum tidur. Ia menaikkan syukur atas berkat Tuhan yang telah dicurahkan kepadanya. Yang lebih mengharukan adalah penyerahan diri Daud itu begitu total kepada Tuhannya. Daud percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan menolong Daud. Itulah penyerahan total Daud kepada Tuhan. Di akhir doanya Daud membuat pernyataan bahwa hanya Tuhan yang membiarkan ia diam dengan aman. Ia merasa aman, tentram sewaktu membaringkan diri untuk tidur karena dia percaya penjagaan dan penyertaan Tuhan ada pada dirinya. Saya sangat yakin bahwa Daud segera tertidur dengan pulas setelah doanya di malam hari menjelang tidur itu ia panjatkan. Kunci tidur pulas dalam hal ini adalah ketenangan hidup kita, adalah berserah secara total kepada kekuasaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa yang akan melindungi, menyertai kita. Rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, dan banyak pikiran-pikiran negatif yang lainnya adalah penyebab orang tidak bisa tidur ataupun tidur dengan kualitas yang tidak bagus karena hidupnya penuh dengan gelisah, hidupnya penuh dengan rasa khawatir, hidupnya penuh dengan rasa takut. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang bertanya, sungguhkah ada tangan Tuhan yang menyertai kita dan melindungi kita? Jika iya, kenapa ada di antara kita yang masih bisa terkena sakit penyakit, terkena bencana alam, mengalami bangkrut, mengalami PHK, mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan orang ketika hatinya, hidupnya dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Melalui renungan hari ini, mari kita perluas pengertian kita mengenai penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru dengan menyangka bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu berarti tidak ada masalah apa-apa. Ini adalah pendapat yang keliru, saudaraku. Akibatnya, ketika ia mengalami sakit penyakit, mengalami masalah dalam rumah tangga, atau dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, ia mulai meragukan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas dirinya. Karena menurut pengertiannya, kalau Tuhan menyertai dan melindungi, maka dia bebas dari segala masalah. Ini pendapat yang salah. Padahal, pengertian dan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu bukan sekedar itu saja, bukan sekedar kita tidak ada masalah. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, kalau kita cermati akan doa Yabes ini, Yabes berdoa, dia berkata, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, tidakkah kita menangkap hal ini? Doa Yabes bukanlah doa penolak bala,
bukanlah doa yang meminta perlindungan Tuhan, tetapi kemudian membuat kita menjadi down. Ketika kita merasakan perlindungan Tuhan itu seakan-akan tidak terjadi dalam hidup kita. Dalam doanya, Yabes mengajar kita untuk meminta Allah menjauhkan kita daripada yang jahat dan membuat hal yang jahat itu tidak mendukakan hati kita. Sehingga meskipun terjadi penurunan, meskipun terjadi masalah, meskipun ada tantangan dalam hidup kita, kita tidak menjadi frustasi, kita tidak menjadi down, kita tidak menjadi lemah, melainkan seperti Raja Daud kita dapat berkata, mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Mazmur 23 ayat 4 adalah salah satu ayat Alkitab yang terkenal dan sering dikutip. Ayat ini menggambarkan keyakinan seseorang bahwa Allah akan senantiasa menyertai bahkan dalam masa-masa yang paling sulit. Dalam ayat ini, sang pemazmur menggambarkan dirinya itu seperti seekor domba yang sedang berjalan di lembah kekelaman. Saudaraku, semua orang pasti akan pernah berjalan di lembah kekelaman. Ini adalah suatu persoalan yang berat. Ini adalah suatu masalah yang besar. Berjalan seekor domba, berjalan di lembah kekelaman. Ini adalah menggambarkan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Sesuatu hal yang genting. Kadang-kadang taruhannya nyawa, saudaraku. Lembah kekelaman ini dapat diartikan sebagai masa-masa yang sulit dan penuh tantangan dalam hidup. Dan domba itu berjalan dalam lembah kekelaman. Pada masa-masa ini bisa berupa kesulitan ekonomi, soal sakit penyakit, soal kehilangan orang yang dicintai, atau bahkan menghadapi kematian. Dalam masa-masa sulit seperti ini, kita sering merasa takut, merasa cemas, dan menjadi putus asa. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak mampu menghadapinya sendiri. Namun ayat ini memberikan kita jaminan bahwa Allah selalu akan menyertai kita. Allah mengizinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tapi ketika kita di dalam lembah kekelaman itu, kita tidak sendirian. Kita disertai Allah. Disinilah saudaraku harus mengerti akan arti penyertaan Allah, akan arti perlindungan Allah. Engkau dimampukan untuk melewati lembah kekelaman itu dengan selamat. Itu karena Allah menyertai. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkaulah bukit batu kami, kubu pertahanan kami, penyelamat kami, dan perisai kami. Engkaulah yang menjaga kami dari segala bahaya. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa cemas dan merasa khawatir. Kami khawatir tentang masa depan, tentang keluarga kami, tentang anak-anak kami, tentang pekerjaan kami, tentang berbagai hal lainnya. Tuhan, tolonglah kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya. Bantulah kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Kami percaya bahwa jika kami meletakkan hidup kami di tangan-Mu, Engkau akan memelihara kami. Engkau akan memberikan kami damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku. Shalom, Tuhan memberkati.